Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur jika hari ini kita bersama-sama kembali untuk hadir di dalam IG Live GKKK Kupang Jaya pada malam hari ini. Mari sebelum kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, kita akan memulai PA kita pada malam hari ini di dalam doa. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur jikalau pada malam hari ini kami boleh kembali bersama-sama untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau sendiri yang memimpin, Engkau sendiri yang menyertai, sehingga setiap firman yang akan kami pelajari bersama-sama boleh menolong kami untuk boleh memiliki iman yang kuat secara khusus di masa-masa pandemi ini. Bukan hanya iman yang kuat, tetapi juga iman yang bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu kami ke dalam tangan Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang memimpin dan menyertai kami. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, hari ini kita akan bersama-sama belajar dari kitab Daniel. Ya, kita akan belajar dari kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Lalu kita lanjutkan ayat 26 sampai dengan ayat 29. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan berita bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal, untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa, dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong, dan mengadakan tanda dan mukjizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Ayat 29. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Sampai demikian jauh firman Tuhan dibacakan. Selamat dan berbahagia bagi setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak asing dengan istilah spiritualitas. Kita tidak asing juga dengan sebuah istilah yang disebut dengan religiusitas. Atau kita mungkin kenal juga sebuah istilah tingkah laku agama. Nah, Bapak Ibu, kalau secara sederhana, spiritualitas itu berkait dengan kerohanian seseorang. Nah, pertanyaannya, di masa-masa pandemi ini, bagaimana spiritualitas kita? Bagaimana ya tingkat kerohanian kita? Apakah di masa-masa pandemi seperti ini kita mengalami masa-masa di mana karena kita panik, karena kita takut, kita diancam oleh sebuah kondisi yang tidak mengenakan, akhirnya spiritualitas kita, tingkat kerohanian kita, bahkan iman kepercayaan juga menurun. Nah, tidak sedikit orang yang mempertanyakan Tuhan.
Ada sedikit orang yang mulai bertanya-tanya kalau Tuhan ada, Tuhan itu ada di mana saat ini. Kenapa Tuhan membiarkan ini semua terjadi dan lain sebagainya. Saya tidak akan membahas hal itu pada malam hari ini. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita berbicara mengenai pertumbuhan kerohanian, spiritualitas kita, maka harus dibarengi, ya, harus melalui tingkah laku agama yang sesuai untuk mendukung spiritualitas kita. Apa saja yang bisa kita lakukan supaya iman kita bertumbuh? Yaitu kita membaca firman Tuhan, kita bertekun di dalam doa. Nah, hari ini kita belajar dari Daniel. Kita tahu semua bahwa Daniel ini adalah seorang anak remaja yang dibawa ke Babel. Tetapi kalau kita melihat dalam bagian ini Bapak Ibu ya di dalam pasal yang pertama, Darius orang Media ya menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Ya, kalau kita melihat Daniel di dalam bagian ini kurang lebih ya usianya itu sekitar. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu ya, kalau kita melihat di dalam pasal yang pertama, ya Daniel di sana itu berusia kurang lebih 12 sampai 13 tahun. Ya. Lalu kalau kita melihat ketika Daniel ada di dalam pasal yang ke-6 ini, maka Daniel itu kurang lebih berumur sekitar 60 sampai dengan 70 tahun, kurang lebih diduga sekitar usianya sekitar demikian begitu ya. Nah, ketika Daniel itu menduduki jabatan-jabatan tertentu di dalam pemerintahan Raja Darius, rupanya ada orang yang tidak suka. Nah, ketika orang tidak suka, orang mencari celah terhadap kesalahan dari Daniel ini. Ingin mencoba mencari-cari perkara di mana perkara tersebut bisa mendakwa Daniel ini. Nah, kalau kita melihat, mereka sudah mengamati tingkah laku dari Daniel dan mereka mendapati bahwa tidak ada hal lain yang bisa didakwa dari kehidupan Daniel karena memang pekerjaan yang dilakukan itu dilakukan dengan jujur, benar. Selain itu, Daniel itu juga memiliki kehidupan yang baik. Rupanya mereka bersekongkol untuk apa? Untuk menjebak dengan cara apa? Dengan cara ya membuat sebuah peraturan supaya di dalam beberapa waktu di dalam kerajaan pemerintahan Darius itu tidak boleh seseorang itu meminta sesuatu. Ya, meminta ini memohon begitu ya. Kecuali kepada raja. Tidak boleh meminta sesuatu kepada pribadi yang lain selain raja. Nah, kenapa peraturan ini dibuat? Peraturan ini dibuat untuk menjebak Daniel. Karena mereka tahu bahwa Daniel ini memiliki kehidupan religius yang baik. Dikatakan di dalam ayat yang ke-11 itu, pergilah ia ke rumahnya. Rupanya di rumahnya ada sebuah tempat di mana dia bisa berdoa, di mana di kamar atasnya itu ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Dia berlutut, berdoa, dan memuji Allah. Nah, tidak ada hal lain yang dapat dilakukan oleh orang-orang yang berada pada pemerintahan Darius pada waktu itu, kecuali mendakwa Daniel tentang menyampaikan permohonan kepada Allahnya. Nah, ketika Daniel berada di dalam istana tersebut, ya, apakah Daniel tidak tahu upaya mereka? Tentu saja Daniel tahu. Di dalam ayat yang ke-11 dikatakan apa? Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Daniel tahu dengan jelas. Daniel tahu dengan pasti bahwa ada sebuah larangan bahwa dia dilarang menyampaikan permohonan kepada siapapun selain kepada raja. Tetapi apakah Daniel ya mengikutinya?
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rupanya Daniel tidak mengikutinya. Karena ia tahu ia harus membangun spiritualitasnya. Ia harus memuji Allah, ia harus menyampaikan permohonannya kepada Allah. Ya, kalau kita lihat ya di dalam bagian ini dikatakan apa? Pergilah ia ke rumahnya. Jadi dia sudah tahu bahwa ada upaya, ya, ada perintah yang mengatakan bahwa tidak boleh menaikkan permohonan kepada siapapun kecuali kepada raja. Tetapi Daniel tetap melakukan ya doa, menaikkan pujian kepada Allah seperti yang biasa dilakukan. Nah, Bapak Ibu perlu digarisbawahi ini ya, frasa ini. Seperti yang biasa dilakukannya. Jadi Bapak Ibu, ketika ada ancaman, ketika kondisi normal tidak mempengaruhi kehidupan kerohanian dari Daniel, dia tetap beribadah kepada Allahnya, dia tetap memuji Allahnya, dia tetap menaikkan doa kepada Allahnya. Nah, inilah yang bisa kita pelajari dari kehidupan Daniel. Kita bisa melihat bahwa Daniel adalah seorang anak Tuhan yang benar-benar rindu memiliki relasi dengan Allahnya. Dan dari sanalah ia memiliki pertumbuhan di dalam pengenalan akan Allah. Dia tahu siapa Allahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di masa-masa seperti ini, ada mungkin orang yang kecewa kepada Tuhan. Ada mungkin sebagian yang meninggalkan Tuhan. Ada mungkin sebagian yang mengutuki Tuhan. Tetapi, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini yang hadir dan menyaksikan IG Live ini? Apakah kita masih memiliki kehidupan religiusitas yang baik? Apakah kita masih mempunyai sikap yang benar di dalam kita memuji Allah? Apakah kita masih memiliki kerinduan untuk berdoa, menaikkan permohonan-permohonan kita kepada Allah? Atau karena kita kecewa, karena kita itu tidak mendapatkan apa yang kita mau, kita tidak pernah lagi datang kepada Allah dan kita meninggalkan Allah yang kita telah percayai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak demikian halnya dengan Daniel. Sekalipun dia terhimpit, sekalipun dia terancam, bahkan hidupnya harus dihukum karena tingkah laku agamanya, karena dia harus memuji Allah dan berdoa. Dia tidak peduli. Tetapi ya, Daniel tidak takut terhadap ancaman yang akan. Daniel tidak takut karena tingkah laku ibadahnya kepada Tuhan. Daniel tidak terancam oleh kondisi apapun. Dan bukankah seharusnya ketika kita berada di masa-masa yang sulit seperti ini, kita justru semakin dekat dengan Tuhan. Kita justru semakin mencari Tuhan. Kita justru semakin mengandalkan Tuhan. Karena kita tahu di masa-masa yang sulit ini, kita tidak bisa mengandalkan apa-apa. Uang yang banyak, apakah bisa kita andalkan? Tidak ada. Tidak bisa, Bapak Ibu. Mau beli oksigen, cari di mana-mana juga kosong. Mau beli obat-obatan, di mana-mana juga kosong. Kita punya uang pun tidak bisa membelinya, bukan? Tidak ada gunanya selain kita bersandar dan berharap kepada Tuhan. Justru di masa-masa seperti ini, kita harus semakin dekat. Kita harus mencari Tuhan. Bahkan kita harus mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Bapak Ibu, kita tidak pernah tahu kapan Tuhan akan datang kembali. Betul ya? Kita tidak akan pernah tahu. Tetapi kita harus siap sedia dan berjaga-jaga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Daniel tidak terpengaruh apapun. Tidak terpengaruh oleh ketetapan raja untuk
ya, berdoa dan memuji Allah. Ya, luar biasa seperti yang biasa dilakukannya. Bagaimana dengan kehidupan keagamaan kita saat ini? Ketika kita berada di masa-masa sulit ini, ketika kita sudah mendapatkan banyak akses untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk bersama-sama bersekutu berdoa, apakah kita menggunakan kesempatan itu? Atau malah kita ngomong, sudah Pak, sudah cukup, bosen, terlalu banyak. Bapak Ibu, mari kita seperti Daniel. Di tengah-tengah situasi yang tidak biasa, di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah kondisi yang tidak mudah, Daniel tetap mencari Allah, tetap memuji Allah, dan tetap berdoa kepada Allah. Ya, seperti yang biasa dilakukannya. Maukah kita mempunyai kehidupan yang seperti ini? Maukah kita mulai membangun kehidupan kita kembali di masa-masa yang sulit ini? Tidak ada yang dapat kita andalkan kecuali kita punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Ya. Nah, itu hal yang pertama. Di dalam kondisi apapun, kita tetap mencari Tuhan. Kita tetap membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Sekalipun kondisinya tidak mudah, kondisinya tidak baik, kondisinya sulit, dan kondisinya tidak seperti yang kita harapkan. Lalu, yang kedua, yang kita bisa pelajari melalui bagian ini adalah apa, Bapak Ibu? Ketika kita itu memiliki ya kehidupan kerohanian yang baik, ya kehidupan keagamaan yang baik, iman kita mengalami pertumbuhan. Dengan demikian kita bisa mengenal siapa Allah kita. Dan ketika kita taat, kita setia kepada Allah yang kita kenal, Allah yang kita percayai, maka orang lain itu dapat melihat ada Allah yang hidup di dalam hidup kita. Orang lain dapat mengerti bahwa ada Allah yang hidup di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita melihat di dalam bagian berikutnya, setelah Daniel itu tertangkap basah, ya, Daniel itu tertangkap basah bahwa ia menaikkan permohonan kepada Allah, berarti ini permohonannya bukan kepada raja. Maka Daniel harus dihukum. Ya, Daniel harus dihukum. Daniel harus menerima hukuman itu, yaitu apa? Dilemparkan ke gua singa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat, ya, apakah Daniel itu menyalahkan Allah? Apakah Daniel meninggalkan Allah? Ternyata tidak. Kalau kita melihat, ya, di dalam catatan lain, ya, di dalam catatan yang lainnya, kita akan mendapati, misalnya di Daniel pasal yang ketiga, ada perapian yang menyala-nyala. Kita tahu bahwa Daniel ditangkap dan dibuang ke Babel bersama dengan ketiga orang lainnya, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, ketika mereka dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, mereka membuat sebuah pernyataan yang tegas. Mereka membuat sebuah pernyataan yang sangat tegas, ya. Dikatakan apa? Bahwa kalaupun Allah itu sanggup, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui bahwa kami tidak akan menyembah, memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Jadi
Sadrak, Mesak, dan Abednego itu dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena apa? Karena mereka tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Saya yakin keempat orang pemuda yang dibuang ke Babel ini, Daniel dan 3 orang temannya ini, memiliki posisi yang sama. Memiliki keyakinan yang sama. Jikalau Allah sanggup melepaskan kami, maka Dia akan melepaskan kami. Tetapi kalau Dia tidak sanggup, maka sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan Allahku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam bagian ini, ya, Raja Darius itu merasa khawatir. Raja Darius merasa takut. Bahkan, ya, ketika pagi-pagi sekali, ya, pada malamnya di dalam ayat 19 dikatakan apa? Dia berpuasa semalam-malaman. Dia menghindari pesta pora. Bahkan dikatakan karena Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, ia tidak dapat tidur. Ketika fajar telah menyingsing, raja itu segera bangun dan buru-buru ke gua singa. Untuk apa? Untuk memeriksa kondisi Daniel. Raja Darius tidak bisa berbuat apa-apa. Dia pergi ke gua singa itu untuk memeriksa kondisi Daniel. Dan didapati bahwa Daniel hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun Daniel di dalam bagian ini tidak mengeluarkan sebuah pernyataan yang sama dengan di dalam Daniel pasal yang ketiga, pernyataan yang diungkapkan oleh ketiga orang temannya. Tetapi saya yakin Daniel mengenal Allahnya. Daniel tetap berpegang teguh kepada imannya. Karena kehidupan kerohanian yang baik akan menumbuhkan iman kita. Dan iman yang benar akan menolong kita untuk terus bertahan di dalam kondisi apapun. Untuk tetap percaya kepada Allah. Untuk tetap mengenal Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Di dalam ayat 23 dikatakan begini. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut-mulut singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kesalahan. Daniel tetap berpegang teguh kepada imannya, sekalipun di dalam kondisi yang tidak baik, sekalipun di dalam kondisi yang tidak ideal, sekalipun semuanya berjalan tidak sesuai dengan apa yang aku pikirkan dan apa yang aku rencanakan. Aku tetap percaya kepada Allah. Aku akan tetap menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kalau ya saya tidak salah lihat, ya, hari ini ada 56.000, hari Kamis ini tanggal 15 Juli ada 56.000 orang yang positif COVID-19. Tentu saja ini bukan sesuatu yang mudah, Bapak. Tidak sedikit orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita kasih, orang-orang yang dekat dengan kita terpapar virus corona COVID ini. Mereka harus menjalani isolasi mandiri. Mereka harus dirawat dan membutuhkan oksigen. Dan kita harus berjuang dengan demikian keras untuk mendapatkan oksigen dan bahkan obat-obatan yang lain. Kondisi ini tidak mudah, benar. Apalagi ditambah dengan, ya, ada orang yang mengatakan, wah kita tidak boleh kemana-mana. Ya ini demi kebaikan kita bersama, Bapak Ibu. Kita tidak bisa pergi ya kemana-mana. Ini demi kebaikan kita bersama. Bapak Ibu, ini kondisi yang sulit. Ini masa-masa yang sulit. Ketika kita berada di dalam kondisi yang sulit, maukah kita seperti Daniel? Tetap percaya kepada Allah, tetap beriman kepada Allah, dan tetap bersandar kepada
Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita memiliki iman yang teguh, iman yang kokoh, saya yakin orang lain dapat melihat Allah yang hidup itu di dalam kehidupan kita. Allah yang hidup itu hidup di dalam kehidupan kita. Dan orang lain dapat mengenal dan Roh Kudus dapat berkarya di dalam kehidupan orang lain. Untuk apa? Untuk mengenal Allah yang kita percayai. Dan ini yang terjadi melalui kehidupan Daniel. Dengan memiliki kehidupan yang baik, memiliki kehidupan yang saleh, yang dipimpin oleh roh dan kebenaran, kehidupan yang taat beribadah kepada Allah, yang taat mau mencari kehendak Allah, Allah bisa memakainya. Untuk apa? Untuk membawa orang lain percaya dan mengenal kepada Allah. Hal ini adalah sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu. Ya, dan kalau kita lihat Darius itu mengirim surat kepada segala bangsa, suku bangsa dan bahasa supaya ya setiap suku bangsa, setiap bangsa dan bahasa menyembah kepada Allahnya Daniel. Sebab apa? Dia adalah Allah yang hidup katanya. Dan Allah yang pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia akan melepaskan dan menolong, mengadakan tanda dan mukjizat. Bapak Ibu, percayalah, pandemi ini ada masanya. Pandemi ini juga akan ada waktunya. Pandemi ini tidak akan selamanya seperti itu. Jikalau kita mau bergantung sepenuhnya kepada Allah, jika kita mau sepenuhnya bersandar kepada Allah, jikalau kita mau sepenuhnya berharap kepada Allah, maka Dia akan memakai hidup kita untuk menjadi alat kemuliaannya. Bukankah memang kita diciptakan oleh Allah dengan tujuan seperti itu, Bapak Ibu? Untuk mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Bukan kemuliaan bagi diri kita sendiri. Untuk mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Dan sudah seharusnya melalui kehidupan kita, kita memancarkan Allah. Kita memancarkan kasih Allah. Kita memancarkan kemuliaan Allah. Hidup ini, Bapak Ibu, tidak bercerita tentang diri kita sendiri. Hidup ini bercerita tentang Allah dan kisahnya. Hidup ini ingin menceritakan tentang Allah dan kisahnya. Bahkan melalui hidup kita pun Allah ingin supaya kisahnya itu diceritakan. Nah, jikalau kita tidak terus berpegang teguh terhadap iman kita, bisakah orang lain itu mengenal Allah? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kondisi apapun, mari kita tetap mengenal Allah, kita tetap memiliki relasi yang dekat dengan Allah. Dengan relasi yang dekat seperti itu, kita dapat mengenal Allah dan kita dapat melewati segala masalah di dalam kehidupan kita. Sekalipun apa? Hidup kita tidak lancar. Bapak Ibu, jangan berpikir setelah kita menjadi anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, hidup kita lancar. Tidak, Bapak Ibu. Kalau kita mau jujur belajar dari tokoh-tokoh Alkitab, tidak sedikit dari mereka yang setelah mengenal kepada Allah yang benar, percaya kepada Yesus Kristus, hidup mereka malah dianiaya, mengalami masalah dan pergumulan. Tetapi kalau kita melihat, tidak sedikit dari mereka yang juga berpegang teguh di dalam imannya kepada Tuhan dan Allah yang benar. Mungkin ada Bapak Ibu yang mengatakan, Pak, bisa jadi Pak, ya itu settingan begitu ya. Daniel di Gua Singa itu settingan. Bapak Ibu, tidak. Peristiwa ini bukan settingan Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Ketika Daniel itu diangkat dari Gua Singa, dilepaskan dari Gua Singa, ya,
Orang-orang yang menuduh Daniel itu dilemparkan ke gua singa. Dan belum sampai ke dasar gua itu dikatakan apa? Singa-singa itu telah menerkam mereka. Allah sanggup menolong kita dengan cara yang supranatural. Tetapi jangan lupa, Allah juga bekerja secara natural di dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita meninggalkan Allah. Jangan pernah kita menyalahkan Allah. Tetapi marilah kita terus berpegang teguh kepada Allah. Di masa-masa yang sulit ini, teruslah berdoa untuk keluarga kita. Teruslah berdoa untuk gereja kita. Teruslah berdoa untuk komunitas kita. Teruslah berdoa untuk pemerintahan kita. Dan teruslah berdoa untuk bangsa dan negara kita. Karena saya percaya, masa ini akan lewat. Dan ketika masa ini lewat, ketika kita bertekun di dalam iman, dengan memiliki kehidupan kerohanian yang baik, maka kita dapat menyaksikan Allah yang hidup. Allah yang hidup itu hidup di dalam kehidupan kita. Sehingga orang lain dapat percaya dan dapat mengenal kepada Allah yang hidup itu. Amin, Bapak Ibu. Kiranya Tuhan menolong kita. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita bersyukur ya, malam ini ada beberapa orang yang bergabung. Nah, ada Bapak Eko, sambil saya menyapa, jikalau ada Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan bertanya ya, menuliskan pertanyaan di kolom yang ada tanda tanyanya itu ya. Silakan Bapak Ibu, jikalau Bapak Ibu ingin bertanya, bisa menuliskan pertanyaan itu. Jikalau saya bisa menjawab, saya akan menjawabnya. Sebelum kita masuk ke dalam sesi tanya jawab, kalau ada, kita berdoa dulu. Setelah kita berdoa, jikalau ada tanya jawab, maka saya akan membacakan pertanyaan itu, ya, dan saya akan berusaha menjawabnya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur hari ini kami boleh diingatkan oleh firman-Mu. Ketika kami berada di masa-masa yang sulit seperti ini, biarlah kami terus memiliki kehidupan keagamaan yang baik. Kami berdoa, kami membaca firman Tuhan, supaya melalui itu semua ya Tuhan, iman kami boleh bertumbuh, dan kami semakin mengenal Allah kami. Tuhan, kami tahu ini kondisi yang tidak mudah. Tidak sedikit orang-orang yang ada di sekitar kami terpapar dan akhirnya mereka harus meninggalkan dunia ini dengan cara yang menyedihkan. Tapi biarlah itu tidak membuat kami semakin jauh dari Allah, semakin meninggalkan Allah. Tetapi biarlah itu boleh membuat kami semakin mencari Allah, semakin mengandalkan Allah, semakin berharap kepada Allah. Tuhan, kami rindu melalui kehidupan kami, kehidupan agama kami yang baik, kami boleh mengenal Allah. Dan melalui pengenalan akan Allah ini, kami boleh memiliki iman yang teguh sampai pada akhir. Dan iman yang teguh ini biarlah boleh menjadi sebuah saksi yang hidup bagi orang-orang yang ada sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kami belajar pada malam hari ini. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya, saya melihat masih belum ada pertanyaan malam ini. Selamat malam Bapak Ibu, tetap kenakan protokol kesehatan, memakai masker, menjauhi kerumunan, mencuci tangan, mengurangi mobilitas. Kita terus berdoa untuk Indonesia, supaya Indonesia dilepaskan dari pandemi yang cukup panjang ini.
Kita memohon belas kasihan Tuhan. Kita memohon kemurahan Tuhan. Selamat malam, sampai jumpa minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.